warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hoki, syariat. Di sini saya akan ngomongin masalah syariat. Kalau menurut orang yang mengamalkan agama secara sempurna itu berarti syariatnya udah benar. Segala sesuatu harus sesuai dengan syariat, katanya. Hidup pun dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga harus sesuai dengan syariat. Tapi saya sendiri sebetulnya syariat yang benar itu seperti apa sih? Nah ini sahabat Toki, saya ingin bertanya ke Kang Maman. Dan mudah-mudahan Kang Maman mau memberikan penjelasan tentang syariat. Karena buat saya syariat, kalau orang tidak melakukan syariat katanya dosa. Seperti itu. Nah Kang, ini masalah syariat nih Kang. Syariat itu sebetulnya apa sih dalam Islam Kang? Ya, terima kasih Mang Oot dan sahabat hoki Humor ala Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Syariat, sarengat. Itu bahasa yang sama diambil dari kalimat syariah. Nah, syariah itu sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa setiap masyarakat, setiap komunitas itu pasti punya syir'ata wa minhaja. Dia punya jalannya sendiri, punya metodologinya sendiri. Secara bahasa, syariah itu artinya jalan. Seluruh terminologi keagamaan kita itu menganut kepada jalan. Misalnya kita mendengar syariah, kita mendengar thoriqah, itu jalan. Kita mendengar madhab, itu jalan keilmuan. Kita mendengar juga beberapa istilah yang menunjukkan thoriqah. Lalu ada sabil, jihad fisabilillah. Itu artinya jalan. Makanya orang yang memahami syariah seharusnya memahami filosofis jalan. Di jalan itu kita harus paling tidak memahami 3 hal. Pertama, tidak pernah orang ke jalan kecuali dia harus bergerak. Al-harokah barokah. Makanya kalau ada orang yang sudah di jalan, misalnya dia bangga dengan mobilnya, bis, sedan atau apapun, tapi dia mogok, nggak jalan, itu malah dibully orang. Masalah juga ya? Masalah. Begitu pula orang yang merasa sudah memegang syariah, tapi dia tidak bergerak ke arah kemaslahatan, ke arah kepada kebaikan. Dia akan dipertanyakan, kok gitu sih ngaku Islam tapi bikin teror? Kok gitu sih dia udah haji tapi terus korupsi? Kok gitu sih orang yang ngakunya ulama tapi justru membungkam pemikiran umat dan lain sebagainya? Karena di jalan itu dia harus berjalan gitu. Nah yang kedua, di jalan pun kita menemukan berbagai perbedaan, keragaman. Betul. Karena itu ciri dari jalan. Yang satu itu hanya Allah. Kita makhluk ini harus bersatu. Yang tunggal itu hanya Allah. Kita harus manunggal. Saling menghargai, saling menghormati. Makanya nanti dalam penerapan syariat pun kita berbeda-beda dalam menegakkan syariat Islam. Misalnya, ada orang yang menerapkan syariat Islam dengan cara begini, ada lagi yang beda. Karena memang inilah sifat hukum Islam itu fleksibel. Misalnya ada seorang datang pada Rasulullah di bulan puasa, ya Rasul, saya kecelakaan karena bersetubuh dengan istrinya. Kata di Rasul, bulan Ramadan, nggak kuat. Nah, kata Rasul, ya udah, kamu kena kifarat. Pertama adalah mau tidak mau kamu harus puasa. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Dia bilang, Rasul, boro-boro 2 bulan, baru sehari aja udah nggak kuat. Nah yang kedua, kamu harus memberi makan kepada 60 orang. 60 orang. Dia bilang, nggak bisa. Saya ini adalah orang miskin. Nah sebelumnya ada kalimat itu dulu, membebaskan budak dulu. Kayak gitu. Nah yang terakhir baru berikan makanan. Saya ini orang miskin. Jadi nggak mungkin dong saya memberi makan. Ya udah, sahabat-sahabat, kita urunan kurma, lalu dibagikan kepada dia. Nyari orang miskin nggak ketemu, dia orang miskin. Jadi itu problemnya Pak Joto. Jadi orang miskin itu tidak punya hiburan kecuali bersetubuh dengan istrinya. Jadi kalau kenapa banyak orang miskin anaknya banyak, jangan disalahkan Pak. Karena antri di mall nggak mungkin, jajan nggak mungkin, hijinya cara nggak kepan pemajikan. Serak-serak di kamar Kang. Kayak gitu. Akhirnya kata Rasul, ya wis,
makan aja tuh kurma. Bayangkan, betapa Islam sangat fleksibel. Luar biasa. Ada orang yang bikin kesalahan malah dapat kurma. Iya. Nah, baru yang ketiga, di jalan itu ada konstitusi, ada aturan. Misalnya kalau kita di jalan ada lampu merah, lampu hijau dan sebagainya. Nah, aturan itu dibikin oleh Allah, dipahami oleh para ulama dengan metodologi. Makanya kalau kita menemukan di mana haramnya narkoba dalam Quran nggak akan ketemu. Tetapi kalau kita mengaji kepada ulama, maka kita baru ketemu bahwa sungguhnya yang diharamkan Allah itu khamar, yang merusak pikiran, yang merusak imun tubuh kita dan sebagainya. Di dalamnya pasti ada narkoba. Itu yang disebut dengan kias. Itu yang dengan kias. Makanya belajarlah ke ulama, belajarlah ke kiai. Jangan kita bilang, ayo kita kembali ke Quran hadis. Ya lu aja yang kembali ke Quran hadis. Kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis. Kita tidak pernah meninggalkan dua pegangan yang diwariskan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lang tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati Rasulillah. Jadi syariah itu sangat-sangat fleksibel. Yang penting dia menjaga kemaslahatan umat gitu. Tidak kaku ya. Tidak kaku, tidak beku, tidak keras. Seperti itu. Ini ada pertanyaan nih Kang. Dari Ed lupa dulu. saja saya Kang. Ed Sriningsih _ apa ini Kang? Ya dari Sriningsih lah. Itu ya pertanyaannya nih Kang, gini Kang. Kalau misalkan kita tidak menjalankan syariat karena sesuatu hal misalkan gitu ya. Ini masalah perempuan nih Kang. Artinya dia sedang halangan. Itu apakah memang ada kifaratnya Kang? Misalkan perempuan yang habis melahirkan, nifas, tapi ada sesuatu yang memang harus diwajibkan dalam hukum, tapi dia, ya itu karena memang ada halangan itu, gimana itu Kang? Ya, begini Maud. Yang menarik itu Islam selalu memberikan kepada kita keringanan, rukhsah, seperti itu. Dan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ada aturan bahwa ada ibadah yang boleh diganti, baik oleh qadha misalnya, seperti qadha puasa, baik oleh kifarat. Nah, misalnya seorang yang karena dia Ramadan, lalu dia melahirkan, lalu dia ada wiladah dan nifas, maka dia dipersilakan untuk tidak puasa karena itu. Maka ada aturannya ganti-gantinya itu. Bukan artinya tidak diganti ya Kang. Bukan aturan tidak diganti. Semua ada gantinya. Seperti itu. Termasuk di beberapa keterangan ulama, orang yang meninggalkan sholat pun itu boleh dikodo. Kayak gitu. Man alaihi sholatu fardin tufda wa tuqda. Dia bayar fidyah bagi yang nggak mampu banget, atau qada bagi orang yang sudah mampu. Kita bisa mengkifarati orang tua kita yang sudah mati untuk sholat. Bisa banget. Bisa banget. Nah, seperti itu. Ya, artinya bukan berarti lalu orang, udah deh gue ninggalin sholat, lalu nanti kifarat, lalu kita nggak bisa. Itu sudah ada niat yang tidak benar ya Kang? Iya, betul. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita selalu melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Toki, ternyata yang namanya syariat itu tidak kaku. Syariat itu bukan artinya sesuatu hal yang baku, bukan tanpa artinya ada keterangan yang memang bisa meringankan kita. Nah, untuk itu sahabat Toki, ini Kang Maman akan memberikan ibroh. Bagaimana ibrohnya tentang syariat Kang? Mangga Kang. Ya, syariat berisi atas hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dijalankan lewat namanya thariqah. Misalnya Allah mewajibkan kita sholat, lalu kita melaksanakan sholat, baru nanti hakikat. Syariat, thariqah, hakikat. Jangan ada orang yang melakukan syariat, tapi dia tidak menemukan hakikatnya. Puasanya hanya sekedar alam wadag. Dia jungkelat jungkeding gitu, tetapi sholat maksiat jalan. Haji SPMJ, sholat terus maksiat jalan. Haji tapi korupsi, kayak gitu. Nah, makanya Islam menyuruh kita syariatnya diperkuat, pegang syariat Islam lewat jarul thariqat Rasulullah SAW yang diajarkan para ulama. Lalu setelah itu kita akan melihat hakikatnya. Hakikatnya adalah bagaimana kita menemukan lazzatul iman, kenikmatan iman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah sahabat hoki, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mengikuti syariat Allah
mengikuti tidak bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.